Shalom, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita bawa pujian kita, sebab kemenangan ada di dalam Tuhan. Mari yakini. Jiwaku memuji
terjadi di sini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Sebentar Tuhan kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk dapat menjadi pelaku benar firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Mei ini tetap dengan tema Allah Roh Kudus. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang bahasa roh yang banyak diperdebatkan di YouTube dan dimanapun juga. Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara perhatikan, dalam ayat kedua ini dikatakan, barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, saudara garis bawah itu. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara garis bawahi hal-hal yang rahasia. Nah, lalu kita akan membaca ayat berikutnya. Ya, di pasal yang sama, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya. Di ayat 13 ini masih di pasal yang sama, ya, firman Tuhan katakan, barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ya, ia juga harus berdoa supaya diberikan kepadanya karunia untuk menafsirkannya. Kalau kita lihat antara ayat 2 dan ayat 13, seakan-akan ini berlawanan, kontradiksi. Yang satu katakan mengucapkan hal-hal yang rahasia, yang lain mengatakan harus ditafsirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya di dalam 1 Korintus pasal 14 ini ada dua jenis bahasa roh yang berbeda. Loh, bagaimana Pak? Ya, bahasa roh dalam ayat yang kedua itu adalah bahasa sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Ya, salah satu tanda baptisan Roh Kudus. Orang kalau dibaptis air, dia tenggelamkan dalam air, dia pasti tandanya basah. Tetapi kalau orang ditenggelamkan dalam Roh Kudus, maka salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Bahasa roh jenis ini diberikan kepada setiap orang-orang percaya yang mau. Kalau ada yang tidak percaya dan tidak mau, yaitu terserah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahasa roh yang jenis ini, ayat kedua, sebagai tanda baptisan Roh Kudus, dipakai untuk berkata-kata kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Berkata-kata kepada Tuhan, ya, yang pertama. Yang kedua, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Artinya apa? Artinya rahasia adalah sesuatu yang harus kita simpan. Rahasia segala sesuatu yang harus kita jaga baik-baik, bukan untuk diumbar, bukan untuk diceritakan kepada banyak orang. Ya. Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, ini berbeda dengan bahasa roh di dalam ayat ke-13. Bahasa roh di sini adalah bahasa roh sebagai karunia yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 12. Ada 9 karunia roh, salah satunya adalah berbahasa roh. Nah, bahasa roh jenis yang kedua ini adalah bahasa roh sebagai karunia. Ini Tuhan pakai sebagai sarana untuk Tuhan menyampaikan pesan kepada jemaatnya. Bahasa roh jenis ini dipakai Tuhan untuk sebagai alat penghubung untuk menyampaikan pesan,
ya melalui orang yang berbahasa roh tersebut kepada umat Tuhan. Nah, karena ini bentuknya pesan dalam bahasa roh, maka harus diartikan, harus ditafsirkan. Kalau tidak diartikan, kalau tidak ditafsirkan, maka tidak ada seorang pun yang tahu apa arti pesan Tuhan. Nah, ini berbeda dengan bahasa roh di dalam ayat kedua. Sekali lagi bahwa bahasa roh dalam ayat kedua itu adalah bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Ketika seseorang menerima baptisan Roh Kudus, orang tersebut salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Dan ini dipakai bukan untuk berkata-kata kepada manusia, jelas ayatnya, tetapi berkata kepada Tuhan. Sehingga tidak perlu diartikan, mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, ini bahasa roh jenis ini diberikan kepada setiap orang Kristen yang mau menerimanya. Kalau tidak mau, Tuhan tidak akan paksa. Roh Kudus tidak akan pernah memaksa orang. Tetapi kalau Anda mau, Anda membuka hati, Anda akan mendapatkan. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa bahasa roh itu sangat-sangat penting. Ya, hari-hari ini ada banyak kejahatan, ya, dengan menggunakan cara gendam, hipnotis, bahkan memakai cara-cara mencelakakan orang lain dengan santet, dengan tumbal, dengan guna-guna dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya, ya, orang-orang Kristen yang berbahasa roh minimal 1 jam 1 hari, bisa setengah jam di pagi hari, bisa setengah jam di malam hari, 1 jam 1 hari, maka orang ini akan selalu on fire. Ya, api Roh Kudus bisa diartikan sebagai api. Ya, lidah-lidah api ketika Pentakosta dicurahkan atas setiap murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dan ketika kita berbahasa roh, ya, maka roh di dalam diri kita akan membara. Kita akan on fire. Dan orang yang berbahasa roh setiap hari dia on fire, dipastikan orang tersebut tidak bisa digendam, tidak bisa dihipnotis, tidak bisa diguna-guna, tidak bisa disantet. Lalu ada orang bertanya, bagaimana ada orang berbahasa roh tapi berbuat zina? Ya, tentu saja santet guna-guna itu akan masuk karena orang ini membuka celah. Berbahasa roh harus diikuti dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Betul, Tuhan tidak meminta kita sempurna, tetapi paling tidak kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mungkin kita masih bisa iri hati, kita masih bisa benci orang, kita masih bisa sombong, mungkin mulut kita masih bisa salah bicara, ngomongin orang lain. Tetapi at least kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang berzina, orang berselingkuh itu termasuk apa yang jahat di mata Tuhan. Orang mabuk-mabukan, konsumsi narkoba, nipu orang, korupsi itu termasuk dosa kejahatan. Dan orang-orang sekalipun berbahasa roh tetapi masih melakukan dosa-dosa tersebut, orang tersebut membuka celah, membuka lubang sehingga genam, hipnotis, santet, ya, tumbal dan juga guna-guna akan bisa masuk. Ya. Oleh sebab itu orang yang berbahasa roh setiap hari minimal 1 jam dan diikuti hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya orang tersebut tidak bisa digendam, tidak bisa disantet, tidak bisa dihipnotis. Percayalah bahwa bahasa roh itu sangat penting bagi setiap kita orang-orang percaya. Dan kalau engkau melakukan itu setiap hari, maka Anda akan selalu on fire. Dan saudara tidak akan bisa diganggu oleh kuasa-kuasa gelap. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan akan memberkati kita semua dimanapun kita berada mengikuti ibadah pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan, dengan merenungkan kepada firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya hari ini, sepanjang hari ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi.